Saya bikin greenhouse itu, bikin farm itu karena dasarnya pertama kali saya penasaran sama kale. Saya ingin jadi produsen kale organik terbaik se-Indonesia. Back to nature. Bagaimana saya bisa memelihara alam dengan ekosistem yang benar. Bagaimana ekosistem alami itu berputar secara alami di sini. Bagaimana mulai dari penanaman, mulai dari penumbuhan, mulai dari perawatan, sampai bergerak lagi terus. Dan itu berkeliling dengan yang lainnya terintegrasi ya. Karena itulah yang disebut ekosistem menurut saya. Curly banget, ini curly banget, lihat. Aduh, bagus begini ya. Nih bagus. Ekosistem namanya itu. Hehehe, ini hidup bersama alam. Salah satunya dia hidup di sini kan akhirnya. Bagus. Kita lagi berada di greenhouse F ya. Ya, greenhouse F. Di sini luasnya paling gede ya dari yang sebelumnya. Ini kira-kira ada 25 meter kali 15 ya. Kalau luas kebunnya khusus area greenhouse mungkin sekitar 5 ribuan meter ya. Jadi di 5 ribuan meter ini ada sekitar 11 greenhouse. Di mana rata-ratanya ada yang 225, ada yang 400, ada yang 500, dan ini semua terbagi dari beberapa bedeng. Di sini kami bertanam secara organik karena memang saya dari awal membangun greenhouse di sini ingin tanaman-tanaman yang tidak mengandung pestisida. Jadi benar-benar semua yang ada di sini tidak pakai pestisida karena pestisida itu yang kita tahu mengandung campuran-campuran kimia. Kalau ini saya benar-benar back to nature. Aslinya orang dulu tuh nanam seperti apa, cuman karena sekarang kita ada greenhouse, bukan tanaman-tanaman yang khusus kayak di hutan, benar-benar kita usahakan kembali ke ekosistemnya yang dulu. Cuman memang khusus untuk sayuran ini kita harapkan ini bisa tumbuh lebih baik dengan tempat yang lebih baik, dengan perawatan yang lebih baik dan tertata. Jadi saya membangun Joy Farm ini dari mulai hutan, dari mulai tanaman liar, dari mulai rumput-rumput liar. Nah itu perencanaannya dari 2014 atau 10 tahun menjelang pensiun, saya menyiapkan ini semua. Sampai akhirnya terlintas di kepala saya untuk membuat greenhouse. Greenhouse ini terjadi karena kebetulan
Waktu itu saya lagi tugas keluar, kita ngeliat namanya sayuran kale. Di sana lagi famous ya di Amerika waktu itu sekitar 2015-2016, jus kale itu sebagai anti aging. Nah itu saya penasaran aja lihat jus kale ini kenapa orang kok banyak diminati waktu itu di sana. Kembali di sini juga ternyata kale itu baru mulai awal-awal 2015 itu dijual di resto sebagai salad. Dan itulah yang menyebabkan saya tertarik untuk bisa menanam kale ini. Oke, kita coba nih hari ini. Kebetulan beberapa udah pada mulai saatnya dipanen nih. Kita potong ya. Ini yang kita akan ambil 5 ya. Ini buat jus sendiri aja. Ini kita makan sendiri, nanam sendiri. Gimana dong? Nggak banyak-banyak tuh, bener bagus. Nih oke. Nah ini lihat, sip. Ini lihat, bener-bener bagus. Ini kita ya ambil yang ini ya, ambil yang curly, kali keriting. Dan ini yang paling saya suka ya. Ini kita yang ungu nih, kalenya beda lagi nih. Kita cari lagi ya. Ini nih. Terus kita bikin jus. Ungu. Kebetulan saya dari kecil hidup di keluarga saya dari background kehutanan. Mungkin saya buka pintu di belakang rumah, udah hutan. Kebetulan di hutan penelitian, karena bapak saya kerjanya di Balai Penelitian Hasil Hutan. Jadi memang saya banyak setiap saat ya mencium bau-bau kayu, bau-bau tanaman, bau-bau pohon-pohonan. Jadi sudah terbiasa. Dan saya juga akhirnya suka sama tanaman karena kebetulan ibu saya juga senang anggrek, senang tanaman-tanaman hias. Saya mulai dari situlah mungkin karena terbiasa di rumah, lingkungan kerja kakek saya, bapak saya, saudara saya semua di kehutanan sehingga saya suka sama tanaman. Pari lebih gampang kali ya? Ini kale nanti akan saya olah. Saya rencananya ini mau bikin jus anti-aging organik. Nanti saya campur apel, saya campur lemon, dan buat pemanisnya saya kasih nanas potong. Top. Enjoy! Berangkatnya cuma dari kesenangan sendiri aja, nggak ada tadinya mau jualan atau mengembangkan untuk ke supermarket atau kemana. Kita cuma pakai buat sendiri. Tadinya buat pakai sendiri aja, tapi lama-lama kan kebanyakan. Baru mulai kita tawarin sampai kita ketemu ternyata ada orang yang membutuhkan. Contoh yang sakit lupus ya, sampai sekarang pun masih berlangganan semua sayuran organik termasuk kalenya ini. Jadi kale yang saya jual tuh kaget juga kok bisa ngobatin orang lupus, dan dia selama mengkonsumsi di sini hampir 4 tahunan lah ya. Itu berhasil lebih baik secara kesehatan lupusnya. Jadi saya baru tahu juga karena orang merasakan gitu, bukan karena saya pengen menyembuhkan masyarakat. Tapi baru terakhir-terakhir kan orang bicara ketahanan pangan dan sebagainya, tapi tujuan saya adalah berdasarkan dari hobi tadinya. Saya senang tanaman,
Saya tenang pohon, saya senang hutan, akhirnya saya juga senang yang hijau-hijau ini. Berangkat dari situlah. Ya, ini berapa? 3 bulan ya, Ger ya? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Kita panen paling ke 6 bulan ya? Ya. Masih ada 4 bulan lagi. Tapi lihat tumbuhnya bagus. Tumbuhnya bagus. Walaupun daun-daunnya kemakan. Nah, ini supaya pada tahu nih ya. Ini kalau udah kita panen ya, ini daunnya bisa dipakai makanan ikan. Ini bisa makanan ikan nih. Jadi semuanya bisa terpakai habis ya. Kita bisa manfaatkan. Kadang-kadang yang busuk ini kita kumpulin juga buat pupuk. Yang mentah-mentah gini kita buat pupuk. Jadi semua serba terpakai di sini. Apalagi ikan-ikan di kolam tuh suka banget. Nah, ininya yang kita lihat. Bagaimana perjuangan petani brokoli untuk bisa menghasilkan brokoli yang gede. Lihat deh, ini ya. Bisa tumbuh ini paling besar juga paling setengah kilo. Udah gede banget. Itu dicari orang. Apalagi yang ini brokoli organik. Kalau kebetulan kan saya alam lingkungannya saya nyoba yang pernah di gunung juga. Jadi di gunung saya tetap nanam organik. Lebih alami ya. Jadi ini suara-suara binatang. Mau siang, pagi, malam semua tuh ada, bahwa ia adalah bagian daripada ekosistem. Ekosistem yang saya ciptakan di sini adalah semua tumbuhan-tumbuhan yang hidup, semua yang jadi bagian daripada ekosistem alam, termasuk saya piara kambing atau piara ikan atau piara burung, itu sangat betul-betul back to nature. Jadi hari ini kita mau panen sayuran setiap satu minggu sekali. Setiap hari Rabu kita panen, kirim ke Jakarta Selatan. Jadi yang merawat sini adalah warga sekitar sini. Pada umumnya yang tadinya mungkin di sini bekerja di sini kebetulan banyak tambang batu, tambang pasir, atau memang pekerjaan bangunan, dan akhirnya mereka belajar sendiri di sini. Bagaimana mereka juga menyenangi, karena harus suka ya. Nggak bisa ya nggak suka nanam sayur, karena dari bibit segini nggak kelihatan sampai bisa jadi daun. Jadi semua di sini bisa berbagi lah, bahwa di sini kita bisa kontribusi juga buat area sini, bagaimana mereka bisa bekerja berkarya di sini juga. Oke, baik, selanjutnya kita mau panen pakcoy. Sekarang kita panen pakcoy.
hasil rompesan sayuran yang kurang baik ini kita kasih ke kolam ikan, jadi nggak ada yang terbuang. Ya namanya green life lah gitu. Green life, bener kan? Ini lihat hijau ya. Saya tuh belajar dulu kenapa saya seminggu sekali naik ke gunung. Bukan naik gunung ya, tapi saya selalu naik sepeda ke gunung dan di atas tuh bukan saya pengen olahraga yang tajam yang orang kayak sekarang. Saya duduk ngelihat alam itu hijau. Ternyata hijau itu kalau saya biasa kerja di Jakarta, masuk ke sini tuh kita balik ke di refresh, melihat kehijauan itu ketenangan batin kita, ketenangan otak kita, ketenangan jiwa kita. Dicoba deh. Di sini An. Baik, di kebun ini kita sudah mandiri pupuk organik. Jadi kotoran kambing yang kita miliki diolah menjadi pupuk organik. Riwan, kita buat pupuk kandangnya Han. Oke. Oke, setelah kita meletakkan kotorannya, kita buat kotoran ini dengan ketebalan 20 cm. Kemudian menaburkannya dengan kapur dolomit. Fungsi dari kapur dolomit ini adalah dia membantu proses dekomposer pupuk tersebut, sehingga cepat untuk pupuk ini menjadi matang. Setelah kapur dolomitnya tercampur dengan kotoran kambing, kita akan memberikan cairan mikroorganisme untuk proses dekomposer yang lebih efektif. Pemberian larutan mikroorganisme ini untuk mempercepat proses penguraian. Nah, setelah ini kita akan menutup kotoran kambing ini dengan terpal selama 2 minggu. Nah, setelah difermentasi selama 2 minggu, barulah pupuk kandang kambing ini bisa digunakan. Baik, di sini saya sudah mempunyai contoh pupuk kandang yang sudah siap digunakan seperti ini. Saya cuma bisa menciptakan green environment dengan ekosistem yang baik, itu aja.
Di sini aja supaya aliran tanahnya bisa jadi bagus, walaupun ini tanah asalnya dari batu dan pasir, tanamannya bisa hidup kok. Nah, baik, sekarang kita akan melakukan pengaplikasian pupuk kandang kambing yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kebetulan ada bedengan yang kosong. Sebelumnya di sini itu ada tanaman timun. Nah, sekarang kita akan mengolah bedengan ini dan akan ditanami oleh tanaman pakcoy. Nah, silakan aparan, kita akan melakukan penaburan pupuk kandang kambing itu. Oke. Nah kalau di sini bener-bener alam, kita udah ngolahnya alam sesuai alami, kita juga tanam pohon-pohonan semua di sini kembali ke alam. Bener-bener yang saya ciptakan memang alam, semua jadi satu kesatuan gitu. Karena di sini ya, kalau air turun hujan dari gunung, airnya kemana? Kalau tidak terserap sama alam, itu kebuang. Ini aja saya masih banyak gunung gini, selokan itu saya mesti bikin supaya area kita benar-benar berfungsi. Dia nyerap ke tanah, sebagian airnya kebuang ke danau, danau dibuang lagi ke sungai, terus aja. Balik ke laut dia naik lagi ke atas, turun lagi begitu. Itu ekosistem. Dari air aja selokan ini semua saya yang tata, harus sesuai. Jangan sampai air itu bisa bikin banjir masyarakat. Jadi harapan saya adalah bagaimana saya bisa memelihara alam dengan ekosistem yang benar. Bagaimana ekosistem alami itu berputar secara alami di sini. Bagaimana mulai dari penanaman, mulai dari penumbuhan, mulai dari perawatan, sampai bergerak lagi terus. Dan itu berkeliling dengan yang lainnya terintegrasi ya. Karena itulah yang disebut ekosistem menurut saya.